saya Kang Ito. Kali ini kita akan pura-pura podcast. Pura-pura podcast. Saya kebetulan lagi main ke Bekasi, ketemu sama Om Opa Berto. Salam kenal Opa. Kita udah kenal ya Opa? Udah kenal Mbak. Udah kenal. Udah sering kenal Mbak, bukan sering kenal lagi. Udah kenal. Jadi beberapa waktu itu kita pernah mancing bareng ya, tandem ya. Terus sempat ke YouTube, kemudian ada yang sempat nanya itu Pak Berto gitu. Kalau dulu kan katanya pemain lele. Nah, ini saya mau cerita nih. Om, sejak kapan Om mancing? Udah kita aja dah. Mancing itu kalau mulai resmi main lomba-lomba 2010-an. 2010. Itu Om baru mulai mancing. Baru mulai mancing yang resmi. Kalau mancing-mancing danau, rawa sudah sering dari dulu. Gitu. Mancing liarnya. Oh, mancing liar dulu. Mancing liar dulu malah. Oke. Terus apa namanya, ini bukan iklan ya. Terus apa namanya? Pertama lele dulu atau gimana tuh? Pertama mancing liar dulu. Terus Baru setelah itu tertarik dengan mancing galatama lele. Galatama lele. Setelah berjalan galatama lele Berapa tahun? Wah, lama Mbak. Mungkin sekitar ada 9 tahun. Pengaruh fisik mungkin main lele terlalu capek pertama malam. Lele pasti malam. Ya. Kita udah fisik udah nggak terlalu kuat lagi. Terus tarikan ikannya juga Keras ya. udah berat. Akhirnya beralih ke ikan mas. Harusnya kan udah mendarah daging tuh lele. Ya, biasanya harusnya mendarah dagingnya. Tapi sama aja sih Mbak. Masih banyak yang kalau lele itu kita harus ikut perkembangan empang. Empangnya itu karena lele itu punya efek bosan. Dia bisa mengenali umpan. Oh gitu. Iya. Oh, karena kan sebetulnya kalau teorinya sih ikan lele itu nggak kenal takut, maksudnya beda dengan kalau sama ikan mas. Jadi kalau ikan mas itu dia punya sense, kalau dia makan sesuatu yang membuat dia sakit dia jerak. Iya. Nah kalau yang sepengetahuan saya kurang lebih sih 2 minggu dia baru makan lagi. Ada yang sampai seminggu sampai 2 minggu baru makan lagi. Tapi itu kan hanya merupakan teori yang sebenarnya susah juga. Nah, cerita Om, mengenai lele itu gimana sih umpan dan sebagainya itu gimana? Kalau lele itu identik dengan yang berbau dengan hewani Hewani. dan aromanya jauh harus lebih kuat, mungkin perbandingan 4 kali dari aroma kita main di esen ikan mas. Memang esen berpengaruh. Hanya bedanya lele jika dia sudah makan, masih ada kemungkinan besar makan lagi. Oh ya. Jadi mereka nggak takut kan? Nggak takut. Hanya 1 bulan paling. Jika umpan kita neter di satu empang, mentok 1 bulan. Setelah itu dia akan mengenali, dia akan kita ganti lagi. Oh berarti sama dong. Kalau ikan mas kan juga gitu, kalau lele juga gitu juga. Sama. Tapi 1 bulan maksimal. 1 bulan. Oh kan banyak tuh cerita orang ya, mohon maaf, yang katanya tiap hari juara atau apa terus nggak pernah itu di satu kolam. Itu nggak pernah abadi kan? Nggak akan pernah. Jika di lele atau mungkin di ikan mas sama, tidak akan pernah karena ada banyak perubahan. Ikan itu akan lebih mengenali. Lele itu cuma salah satu ikan yang pandai. Oh Dia bisa hafal. Oke. Itu tadi cerita awal dulu dengan Opa tentang lele, dan kita kenal, kita akan kulik lagi lebih banyak lagi karena Om ini pengalaman luar biasa dan kesibukannya apa. Kalau saya lihat sibuknya luar biasa tapi sempat mancing. Kita pergi nanti ikutin saya terus, jangan kemana-mana. Ya, tadi kita udah ngomong awal tentang hobi Om Opa Berto ini tentang mancing lele. Kita lanjut lagi sekarang. Opa, kenapa tertarik dengan ikan mas? Kok tiba-tiba dari lele switch ke ikan mas? Apa yang menyebabkan? Kalau ikan mas itu mancing itu kita harus bisa dibilang harus smart dan harus kreatif. Karena ikan mas itu ikan yang dilombakan tidak menetap di dalam satu empang, kita bawa pulang. Kita harus bisa mengundang ikan itu datang, memakan umpan kita. Itu yang bikin daya tariknya, itu tantangannya di situ, mengundang umpan ikan datang ke lapak kita. Oh, itu aja yang menarik.
Jadi itu Om merasa tertentang dari situ. Iya. Makanya Om pindah ke ikan mas. Pindah ke ikan mas. Setelah merasakan baru sensasinya, terus nggak mau pindah lagi. Seperti saat ini belum. Saat ini masih bertahan di ikan mas. Ngelihat umbulnya itu loh. Nah, waduh, kalau ngeliat umbulnya itu mimpi-mimpi. Gitu. Nah, berkenaan dengan ikan mas, Om kan saya lihat apa melatih sendiri dan sebagainya gitu kan. Yang membedakan tadi di lele kan aromanya harus 2-3 kali lipat gitu. Kalau menurut Om, umpan ikan mas itu seperti apa sih Bu? Ikan mas itu harus pas takaran 3 kalau buat di saya. Amis, wangi, dan gurih. Itu harus pas komposisinya, baru dia bisa menjadi umpan yang dimakan. Ikan mas sangat pintar milih untuk memakan itu. Gitu ya. Berbeda dengan lele. Lele sambar. Oh, oke. Berarti kuncinya harus seimbang antara aroma wangi, amis, dan gurih ya. Iya. Ya, tapi nggak merhatiin protein dan sebagainya. Oh itu harus pasti. Ada ya? Harus pasti. Biasanya kita protein sudah seperti umpannya sebenarnya hampir sama. Kita udah lihat dari kawan-kawan, kita mencoba mengulik, mencari yang lebih tepat menurut kita. Protein sudah pasti harus diperhatikan. Berarti semua karena berdasarkan pengalaman ya, Pengalaman. takaran pasti ya kan? Ya, kalau saya masih belum nyampe ke sana, cuman saya berdasarkan pengalaman, saya juga masih baru kan di masih baru. Oke. Masih baru tapi berapa lama? Kurang lebih 1 tahunan. Udah 1 tahun ya. Nah, berarti udah mendapat keasikan tersendiri ya. Wah, sudah asik. Bela-belain kemana saja berangkat. Ini racunnya ini nih, racunnya ke saya nih. Tiap hari kita pun ayo mancing. Saya malah nggak sempat mancing gitu. Nah, seruan apa lagi kalau tadi masalah mancingnya? Kita akan kulik lagi dari Opa Berto ini masalah personal life-nya. Kehidupan pribadinya seperti apa, Om ini siapa dan bagaimana. Tapi kalau saya bocorannya yang pernah saya dengar, ini menurut saya Om itu salah satu orang yang luar biasa. Jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Ya, balik lagi. Saya masih di Bekasi, saya masih ngobrol sama Opa Berto. Opa, sebetulnya ya, kalau saya pernah dengar tentang Opa ini. Opa itu kan, mohon maaf, seorang direktur yang perusahaannya banyak. Kok masih sempat mancing sih? Bukan direktur, saya cuma karyawan saja. Kebetulan ada perusahaan saja. Saya mengelola beberapa perusahaan, ada 3. Dan saya punya sendiri 1 perusahaan. Hanya perusahaan kecil. 4 4 ya, perusahaan kecil Mbak. Hanya perusahaan home industri seperti itu. Kecil-kecil saja. Kalau tadi pertanyaan kenapa sempat mancing, justru pertanyaan itu malah berbalik. Kenapa baru bisa mancing sekarang? Mancing itu enak Mbak. Gitu ya. Setiap hari kita berurusan dengan pekerjaan. Itu yang harus mengisi waktu. Kalau saya kan mengisi waktu, nambah teman. Justru kadang-kadang saat kita mancing itu, di situ saya dapat ilham. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Itu mendapatkan ilham atau mendapatkan strategi dalam bekerja karena sibuk. Saat mancing itu saya dapat. Ya. Saya juga ngalamin itu Om. Jadi kadang-kadang pas lagi mancing itu tiba-tiba terbersit karena pikiran tenang kan, muncul lah ide-ide yang besok mesti bagaimana begini. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu mancingnya jadi ngaco loh. Betul. Cepat-cepat kerja ini kan. Betul. Orang salah ini kan, orang udah kerja mau mancing, pas mancing pengen kerja gitu. Tapi kalau Kang itu kerjanya ya mancing. Nah itu yang orang beranggapan salah. Saya itu cari waktu mancingnya susah banget malahan. Nah Om, ngomong-ngomong masalah umpan Om, ini cerita aja.
Om yang biasa pakai umpan apa dari produk kita, ada dipakai nggak sama Om? Kalau dari produk Kang Ito, andalan saya di Amis Guri. Amis Guri. Ya. Sudah, itu saja. Yang lainnya saya sudah coba, cuman belum ketemu takaran yang pasnya. Tapi kalau Amis Guri sudah saya coba di beberapa empang dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya. Jadi cukup Amis Guri kalau saya sudah pakai. Ya, Om. Nah ini saya mau minta Om kan pengalaman di ya bisnis, marketing dan sebagainya gitu. Tentang produk juga pasti akan tahu. Kira-kira menurut Om apa umpan jempol itu seperti apa sih? Terserah lah, mau lihat dari pribadi saya, mau lihat dari produknya, mau lihat dari sistemnya apa semua. Menurut Om gimana? Jujur ya Kang ya, kalau buat kualitas umpan jempol itu sangat asik, sangat masuk. Tapi yang saya alami untuk umpan dadar, umpan dadakan. Memang jujur kalau Amis Guri itu saya harus umpan matang. Tapi saya lihat dan teman-teman, bahkan saya pernah beberapa kali coba jika kepepet masih dalam kantor pengen mancing, saya dadak. Amis Guri itu dadak. Hasilnya cukup imbang, bagus. Kalau dari pemasaran mungkin kami tuh udah nggak dilakukan lagi. 15 tahun itu bukan yang waktu yang sebentar. Pemasarannya sudah sangat jauh, sudah nasional, bukan tingkat Jabodetabek, sudah nasional, sudah antar pulau. Jadi sudah mapan, mau dinaikkan sudah bingung lagi mau di mana. Makanya kami tuh punya bisnis baru. Iya itu aja kalau menurut saya dari jempol. Sama satu lagi amisannya. Amisannya. Nah gitu ya. Amisannya keren. Gitu. Thank you. Terus sarannya apa Om buat kemajuan umpan jempol sendiri? Kan kita kenal ya temen lah. Cuma saya lebih senang ke profesional. Kalau bilang jelek, bagus nggak apa-apa. Sarannya apa supaya kita lebih maju lagi? Kalau bicara masalah memperbaiki kualitas, saya yakin Kang Ito pasti akan berusaha memperbaiki kualitas di setiap umpannya. Seperti Amis, Guri, dan wanginya di setiap umpan Kang Ito itu sudah punya ciri khas masing-masing. Paling hanya mempertahankan itu kan, mempertahankan apa yang sudah ada sekarang dengan kualitas yang sama. Kalau ditingkatkan, saya rasa kadar semuanya sudah pas, karena umpan yang bagus itu adalah umpan yang hanya air panas, kasih kelopok, kasih telur, kasih susu, mancing, makan. Jadi tidak merupakan umpan simpel. Jadi kalau saya garis bawain, produk jempol adalah produk umpan simpel. Itu saja proses mempertahankan itu Mas, karena lebih sulit mempertahankan daripada membangun. Oke, terima kasih Om Opa Berto. Moga-moga Om sehat terus. Kita masih bisa tandem terus ya enggak? Iya. Nah, nanti kapan-kapan setelah PPKM berakhir, udah kita ada lapak lagi, kita mancing bareng lagi. Siap. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya, dan salam buat teman-teman jempol yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan ngobrol saya bersama Opa Berto. Moga-moga kalian akan terus sehat dan semua banyak rezeki. Dengan umpan jempol mancing jadi puas.